Yang pertama, kalau Allah itu satu, diumpamakan dalam diri Allah yang satu itu seperti ada pikiran Allah dan ada roh Allah. Berarti kan satu, tak terpisah. Lalu bagaimana ketika firman-Nya menjadi manusia, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Berarti kan ada dua oknum di situ, kan ada kursi, ada dua karena duduk. Nah, ini juga kata kiasan sebetulnya. Teks ini asalnya dari Mazmur 110 ayat 1. Jadi bunyinya itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata yamin. Yamin itu artinya kanan. Kanan itu artinya perkenan, yang diutamakan. Maka dalam teks itu dikatakan Mizmor le David, Mazmur dari Daud, Neum Adonai atau Neum Hashem Laduni Seflimini, firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah kamu di sebelah kananku, Seflimini at asid uyebeka hadom re rakleha, sampai ku buat musuh-musuhmu takluk di bawah tumpuan kakimu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa muncul ungkapan ini? Karena itu ungkapan yang berasal dari bait suci. Bait suci Yerusalem itu menghadap ke timur, terdiri dari 3, ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Nah, di sebelah kanan ruangan Maha Kudus pada bait Allah pertama dari zaman Raja Salomo itu Istana Daud. Jadi letak Istana Daud itu di sebelah kanan ruangan Maha Kudus. Maka ketika dikatakan firman Tuhan, maksudnya firmannya Allah, laduni kepada Adonai, kepada Tuhanku, dalam tafsir-tafsir Yahudi dimaknai Tuanku di sini adalah gelar Sang Mesias. Makanya Adon Nenu Yesua Hamasiah, Tuhan kami Yesus Kristus, itu bukan gelar yang diberikan oleh gereja Kristen. Itu harapan orang Yahudi tentang Mesias yang akan datang, yang gelarnya adalah Adonai. Duduklah kamu di sebelah kananku. Allah itu hadir di ruangan Maha Kudus. Makanya hanya imam besar yang boleh masuk ke ruangan itu. Kalau imam besar itu sudah tua, dipasang tali di badannya. Karena tidak boleh ada orang lain yang bisa masuk ke tempat itu kecuali imam besar. Kalau suatu saat dia memimpin sakramen atau memimpin misalnya penebusan dosa, tiba-tiba dia mati di situ, orang lain tidak berkesalahan masuk ke ruangan Maha Kudus, maka ditarik dengan tali tadi. Begitu sucinya ruangan Maha Kudus itu, karena ruangan Maha Kudus itu adalah simbol Sekinah atau kehadiran ilahi. Lah di sebelah kanannya itu adalah Istana Daud. Sang Mesias dalam pemahaman orang Yahudi memiliki 3 makna: imam, nabi, raja. Sebagai nabi memenuhi nubuatan Nabi Musa, nabi mikir beka meaheka kamoni yakim Adonai Eloheka alaf tismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah dia yang kamu dengarkan. Musa nabi pembebas, maka nabi yang seperti Musa juga nabi pembebas. Musa membebaskan Israel dari penindasan tanah Mesir. Yesus sebagai nabi membebaskan umat manusia dari penindasan dosa-dosa. Lambangnya pembebasan itu Paskah. Paskah Yahudi keluaran dari tanah Mesir, Paskah Kristen kebangkitan Yesus yang memerdekakan Kristen, orang-orang percaya kepadanya dari kutukan alam maut, yaitu menuju kepada hidup yang kekal. Persis sama. Yesus sebagai imam besar perjanjian baru,
mengorbankan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, Yesus sebagai raja, dia akan menjadi raja yang kekal. Maka duduklah kamu di sebelah kananku, itu bukan bicara ruang dan waktu, itu bicara perumpamaan. Mesias yang akan datang itu akan menjadi raja yang kekal di kanan ini. Kanan itu istana Daud, karena sang Mesias itu gelarnya anak Daud. Itu maknanya. Mirip kalau bahasa Indonesia itu, sudah ketemu Pak Presiden? Enggak Pak, kita hanya ketemu tangan kanannya. Apa tangan kanannya itu? Tangannya Pak Jokowi copot dari tubuhnya. Tangan kanannya itu orang kepercayaannya. Jadi itu kata kiasan, ya. Itu di buku-buku katekisasi ada semua itu. Jawaban saya ini, Anda baca bukunya Van Niptrik, BJ Bulan, Dogmatika masa kini, ada di situ yang saya jelaskan ini, dan banyak buku-buku teologi yang lain. Tapi memang ini makanya perlu dijelaskan, pengakuan iman panjang itu perlu dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, sabda Yesus tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Loh, kalau Yesus Tuhan kok tidak maha tahu? Ya kan? Teks itu dilatar belakangi ungkapan dalam perkawinan Yahudi. Jadi gini ya, ini singkatnya gini. Orang Yahudi itu pada zaman Yesus terutama, zaman sekarang pun masih ada, tapi ini khususnya di zaman Yesus, ada 2 tahap perkawinan. Yang pertama itu adalah pertunangan, dan yang kedua perkawinan. Dalam tahap pertunangan itu yang terjadi pembayaran mahar, bahasa Ibraninya muhar, bahasa Arabnya mahar, dan penandatanganan ketubot. Ketubot itu adalah surat nikah. Jadi ketika sudah dibayar maharnya, tanda tangan, resmi sudah. Jadi pertunangan itu peresmiannya, belum pemberkatannya. Jadi resmi secara hukum, keluarga pengantin laki-laki ini pulang ke rumahnya, menyiapkan rumah. Ketika dia sudah punya rumah, menyiapkan bagi istrinya, balik menjemput istri. Maka dalam konteks pertunangan itu sudah mengikat secara hukum. Maka kalau Anda baca Alkitab bingung lagi kalau nggak ngerti konteks budayanya. Yusuf kan baru bertunangan dengan Maria. Ketika Maria hamil, padahal dari Roh Kudus, dia mau menceraikannya secara diam-diam. Coba kalau Anda pahami dalam konteks Indonesia, bagaimana orang pertunangan kok berceraian? Tunangan kan belum resmi, itu tunangan Indonesia, itu tunangan Eropa. Kalau tunangan Yahudi sudah resmi, hanya belum boleh bercampur. Setelah boleh bercampur tadi waktu perkawinan. Waktu perkawinan itu ya, pemberkatan yang disebut Sefa Brakot, 7 berkat perkawinan, dan masukkan cincin sebagai simbol bahwa pengantin laki-laki milik pengantin perempuan. Ketika mahar sudah dibayar, keluarga pengantin laki-laki bersama sahabat pengantin. Sahabat pengantin itu namanya susbenim. Sahabat pengantin itu yang mencarikan jodoh biasanya. Pamit pulang, karena semuanya sudah lunas, sudah saya bayar, semuanya sudah selesai, sudah lunas, maka saya pamit ya. Kenapa harus tergesa-gesa? Minumlah seteguk 2 teguk anggur dulu. Alangkah baiknya kalau cepat pulang saja, agar saya bisa siap-siap menyiapkan rumah bagi pengantin saya. Karena di rumah bapak saya masih banyak tempat yang harus saya siapkan. Pulang, ya sudah pulang. Setelah dia menyiapkan rumah, selama dia masih belum diberkati dalam perkawinan itu, si anak itu berada dalam ketaatan bapaknya sampai dia dilepaskan dalam 7 berkat perkawinan. Maka pengantin perempuan itu, keluarganya bertanya, kapan kamu akan kembali? Saya tidak tahu. Sahabat pengantin yang mencarikan jodoh tadi, susbenim tadi juga tidak tahu, hanya bapakku yang tahu.
Karena apa? Selama anak ini masih di dalam pertunangan, dia belum bertindak atas nama dirinya sendiri, tapi dalam ketaatan pada otoritas bapaknya. Setelah dia pulang, menyambut pengantinnya. Pengantinnya disambut, sudah disiapkan rumah dilambangkan dengan kanopi. Si pengantin perempuan tadi ada di dalam kanopinya dan dia kerudungnya belum dibuka. Kenapa harus pakai kerudung? Itu memperingati peristiwa perjumpaan Ishak dengan Ribka. Ketika kemudian Ribka bertanya, siapakah orang yang datang kepadaku? Eliezer menjawab, dialah tuanku Yakub. Maka dia menutup wajahnya dengan telekung. Itu yang diperingati dengan pemakaian kerudung. Jadi kerudung itu bukan budaya Islam, itu aslinya budaya Yahudi. Kemudian ketika datang, perempuan itu diiringi oleh sahabat pengantin tadi. Dia masuk sendiri, membuka hijab dari calon pengantinnya tadi di kanopi tadi. Ketika dibuka, kan baru pertama kali dia tahu itu kan zamannya pertunangan. Dia berteriak kegirangan, puji Tuhan, pengantinku cantik sekali. Teriakannya itu didengar oleh sahabat pengantinnya tadi. Itulah yang dilambangkan ketika Yohanes 3:19 mengatakan, pengantin perempuan miliknya pengantin laki-laki, dan sahabat pengantin yang berdiri di dekat dia bersukacita mendengar suara pengantin laki-laki. Kini sukacitaku menjadi penuh. Karena Yohanes Pembaptis itu ibarat sahabat pengantin laki-laki yang menjodohkan dengan pengantin perempuan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah itu penukaran cincin dibaca kitab Kidung Agung. Setelah penukaran masuk cincin tadi, kemudian mengelilingi pengantin perempuan tadi, mengelilingi pengantin laki-laki yang duduk di kursi itu, dan mengelilinginya harus berlawanan dengan arah jarum jam, karena si laki-laki itu simbol Kristus dan perempuan harus mengelilingi searah jarum jam karena dia harus di sebelah kanan dari itu. Duduklah di sebelah kananku tadi. Makanya mengelilinginya harus berarah dengan bertentangan dengan jarum jam agar si pengantin tadi berada di sebelah kirinya dari sebelah kanannya. Muter ini. 7 berkat perkawinan dibaca, terakhir berkat piala anggur, lalu resmi suami istri. Perhatikan sekarang, apa yang saya ceritakan dalam kisah ini kan mirip dengan peristiwa Yesus. Pertama kali Yesus membuat mujizat di Kana, mujizat mengubah air menjadi anggur. Sampai pada kitab Wahyu ada perkawinan anak domba dengan jemaatnya, simbol perkawinan lagi. Yesus ketika disalib mengucapkan sudah selesai, sudah lunas. Itu maharnya bagi kita pengantin perempuan. Alangkah baiknya kalau aku pergi menyediakan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Persis dengan ungkapan perkawinan tadi. Itu simbol dalam perkawinan Yahudi. Jadi bukan Yesus tidak maha tahu, tetapi selama Yesus menjadi calon pengantin laki-laki, masih dalam tahap pertunangan dengan jemaatnya, dia harus tunduk pada kuasa Bapaknya sampai saatku tiba. Makanya ungkapan saatku tiba itu membayangkan ini, saat perkawinan anak domba dengan gerejanya. Ini yang saya sampaikan kepada Anda. Anda bisa membaca tafsiran bapak-bapak gereja purba tentang masalah ini, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perumpamaan? Tritunggal itu seperti ibu di rumah jadi ibu rumah tangga, di sekolah jadi ibu wali murid, di jalan ketika nyetir mobil ibu yang nyopir. Apakah itu bukan Tritunggal? Itu modalisme. Itu bukan ajaran Alkitab itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya di rumah ini jadi bapak, kalau saya di sekolah jadi wali murid, kalau saya di sini jadi penceramah,
Itu bukan Tritunggal, itu tak terhingga yang tunggal. Di rumah aja lebih daripada satu peran. Saya adalah bapak bagi anak saya. Bagi istri saya kan bukan bapak, saya suami. Kalau ibu saya tinggal di rumah saya anak. Tapi kalau ponakan saya tinggal di rumah, saya om, ya kan? Tapi kalau nenek saya masih hidup tinggal di rumah saya cucu. Kan berarti tak terhingga yang tunggal. Ini bukan Tritunggal, ini modalisme. Ya. Nah, memang harus dikatakan tidak ada satupun bahasa atau perumpamaan yang secara tuntas menjelaskan Tritunggal. Jadi contohnya tadi, ketika seperti matahari, ada sinarnya, ada panasnya. Kita menggunakan istilah ini karena istilah ini sudah dipakai oleh bapak-bapak gereja. Misalnya Athanasius dari Alexandria. Ungkapan ini hanya bisa menolong sebatas untuk memahami terang dari terang, Allah dari Allah, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Selebihnya Tuhan bukanlah matahari, sinar dan panasnya. Ya, contohnya lagi, manusia terdiri dari wujudnya, yaitu tubuhnya, jiwanya dan rohnya. Itu betul, hanya untuk memahami Allah, dalam dirinya ada firman-Nya dan ada rohnya. Tetapi kelemahannya ada. Karena apa? Saya tidak bisa berdialog dengan pikiran saya. Pikiran saya tidak bisa berdialog dengan saya. Karena apa? Satunya saya adalah satu pribadi manusia yang terbatas. Satu hakikat kemanusiaan saya hanya memiliki satu pribadi. Sementara untuk Allah, satu hakikat Allah itu bisa memiliki tiga pribadi, yaitu wujud Allah, firman-Nya, firman Allah dan rohnya. Jadi Allah, firman-Nya dan rohnya. Ini hanya sebatas bisa menolong hubungan antara Allah, firman-Nya dan rohnya, seperti hubungan eksistensi kita, pikiran kita dan roh kita. Selebihnya kita bukan Allah. Nah, inilah Tritunggal. Makanya saya menggunakan istilah matahari, sinarnya, panasnya, karena itu konsili mengutip itu pengakuan iman, terang dari terang, ya kan? Kemudian kenapa saya menggunakan kata manusia terdiri tubuh, jiwa dan roh? Karena Bapak Gereja pernah menggunakan istilah itu, yaitu triados, hotheos, kehulogos auto, kehutes sopias auto. Kemudian untuk memahami Tritunggal secara lebih baik, pahami pengakuan iman panjang itu. Saya ini sebetulnya dulu saya pernah menerjemahkan ya, Syarah Kanun Al-Iman. Itu karya dari Baba Senuda ketiga, Patriark Gereja Ortodok Koptik. Tapi belum selesai sampai hari ini. Tapi sebetulnya sudah hampir selesai. Murid saya sudah pernah menerjemahkan itu. Itu sangat bagus karena penjelasan Tritunggal itu tidak dikarang-karang dari dunia sehari-hari seperti di rumah jadi ibu rumah tangga, di sekolah jadi wali murid, nggak seperti itu. Benar-benar berasal dari pengakuan iman, diuraikan satu demi satu. Bukunya Pak Harun itu diuraikan dari pengakuan iman rasuli, nggak lengkap. Kalau diuraikan dari pengakuan iman Nikia Konstantinopel lengkap, karena itu memang putusan gereja kok sebelum perpecahan. Ya. Dan Injil Barnabas itu apa ada bentuknya? Bapak pergi ke Malang, saya tunjukkan bentuknya Injil Barnabas itu. Aslinya dalam bahasa Itali. Bahasa Itali itu belum ada pada zaman Yesus. Bahasa Itali itu perkembangan dari bahasa Latin. Baru ada abad ke-10. Seperti kalau Anda melihat bahasa Indonesia sekarang. Zamannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anda cari zaman Kerajaan Sriwijaya belum ada. Ya kan? Kita ini kadang-kadang baru 500 tahun sudah sakit ingatan. Kalau Anda lihat di Timur Tengah ribuan tahun ada prasastinya itu. Jadi makanya kita ini tidak punya tradisi tertulis yang kuat. Makanya gampang percaya Injil Barnabas, langsung percaya. Saya
tidak percaya itu mesti ada dasarnya. Ini misalnya ya, Injil Barnabas itu menggunakan bahasa Itali. Vero Evangelio di Yesu Nasareto Chiamato Cristo. Inilah Injil yang benar dari Yesus orang Nazaret yang disebut Kristus. Yesus diakui sebagai Kristus. Nulis huruf S-nya selalu pakai 2, itu gambaran bahasa Itali yang dipakai dalam dialek Spanyol. Kemudian pada pasal 96 Yesus bersumpah dengan gaya sumpahnya Nabi Muhammad. Demi jiwaku, demi dia yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, wallati nafsi biyadihi. Masa Yesus pakai sumpahnya Muhammad? Ada banyak kejanggalan. Tapi bagaimana menjelaskan kalau Injil itu asli? Zaman sekarang tidak sulit, Pak. Kalau zaman dulu sulit. Ada anak-anak sekolah minggu dari GKJW, itu anak-anak CD, bukan sekolah minggu, anak-anak CD yang mau menerima baptis ya, sama Pak pendetanya sering dibawa ke rumah museum saya yang disebut The Museum Cafe. Kemudian anak-anak itu tanya seperti tadi ditanyakan Bapak, kami selalu dituduh Alkitab kami palsu, tidak asli. Saya bilang, coba kamu lihat di kamus bahasa Indonesia artinya asli itu apa? Asli itu bahasa asli. Jadi kalau Sumpah Pemuda bahasanya bahasa Indonesia, sampai sekarang bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau proklamasi bahasanya Indonesia, proklamasi kami bangsa Indonesia asli itu bahasa asli. Tapi kalau kamu tanya naskah yang asli, jadi perdebatan. Apakah tulisan tangan atau yang diketik oleh Sayuti Melik, itu baru tahun 45, ya kan? Nah sekarang jadi Alkitab sekarang kalian baca bawa HP kan, ya, tapi mana anak-anak CD bawa Pak, coba Anda klik di situ The Dead Sea Scroll, tulis, klik picture, gambar, muncul gambar, salah satu gambar saya suruh klik naskah Nabi Yesaya, kamu lihat tahun berapa itu, tahun 150 sebelum Masehi. Terus Anda klik lagi, misalnya Yesaya, bahasa Inggris Yesaya 7:14 Dead Sea Scroll, ketemu di situ. Waduh, nggak bisa baca Pak. Saya tunjukkan naskah aslinya, tapi yang pakai bahasa Ibrani modern. Ini cetakan Lai, Lembaga Alkitab Indonesia, Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Naskahnya diambil dari Biblia Hebraica Stuttgartensia. Coba kamu baca pasal 7, nggak bisa baca Pak, nanti yang penting kamu lihat angkanya dulu. Nggak bisa baca enggak apa-apa. Kemudian dilihat, coba ini angka 14. Ini angka 14 maksudnya pasal 7 14. Terus di sini ada keterangannya. Ini loh, saya tunjukkan barisnya. Ini bahasa Ibrani tahun 150 sebelum Masehi. Ini bahasa Ibrani tahun 2003. Coba kamu bayangkan. Artinya apa Pak? Arti gampang. Kamu lihat Alkitab sekarang, Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Angka yang sama kamu baca di sini. Oh ya sama Pak. Lah iya, ini 2000 tahun masih ada kok. Hanya lewat Google kita bisa lihat. Sebelum tahun 2000 saya harus pergi ke Museum Israel. Gak bisa karena gak ada itu di Google. Sekarang sudah ada di Google. Itulah jasanya dunia digital. Ya, Injil Pak aslinya. Coba kamu buka www Early Bible Papyri. Buka, klik situ. Wah, ada kode-kodenya engkau. P45, P46, P66. Ini apa Pak? Ini naskah Alkitab, Injil Yohanes, surat-surat Paulus. Kamu lihat tahun berapa ini? Salah satu naskah itu dari P46 itu dari tahun 85 Masehi. Hasil uji karbon radio orang aktif. Kamu lihat sejarah gereja. Rasul Paulus meninggal di mana? Di Roma Pak. Tahun berapa? 67. Ini rasul yang nulis tahun 67 meninggal di Roma. Teksnya yang tertulis tahun 85 Masehi. Jarak berapa tahun? 18 tahun. Di dunia itu mana ada naskah kuno yang hanya berjarak 18 tahun dari penulisnya? Coba kamu cari.
Aristoteles yang kamu hafalkan setiap sekolah itu, dia hidup tahun 350. Naskah tertuanya ditemukan tahun 900. Jaraknya 1300 tahun. Naskahnya hanya 7. Aristoteles itu. Lah ini Alkitab ini perjanjian baru kita punya naskah 5780 naskah yang sampai sekarang masih terpelihara. Loh, tapi mereka nuduh palsu, Pak. Ya biarin saja. Dasarnya apa ya? Tanya sendiri yang nuduh itu. Kalau menurut saya tidak ada dasarnya, tapi tidak usah menyerang orang lain. Kita tunjukkan aja yang kami serang itu salah. Ini loh buktinya. Ini yang membuat banyak orang heboh karena berbasis data. Orang bingung jawabnya gimana ini. Saya kalau selalu ngomong kan ada datanya. Tidak pernah saya nggak pakai data. Ya. Terus yang terakhir, Tritunggal tidak bisa disamakan itu sudah ya. Lalu sebelum Masehi apa ada Tritunggal? Tritunggal itu ada dari zaman ke zaman. Sebelum segala abad Allah itu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi sebelum Masehi belum diungkapkan. Makanya disebut rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Diungkapkan setelah Sang Firman sendiri datang ke dunia. Maka Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada sebagai firman Allah. Itu maksudnya. Lalu tentang banyak ayat yang tadi Bapak pertanyakan itu nanti dibahas di PA saja ya. Itu terlalu umum, itu banyak yang ini ya. Kemudian tentang mengabarkan Injil dunia orang mati itu sudah banyak bahasannya. Tapi saya anjurkan sebagian yang Anda pertanyakan itu sudah ada di YouTube saya ya, channel Bambang Nursena Channel. Tapi jangan lihat tayangan dari yang lain karena itu judulnya menyesatkan. Jadi tolong bantu sama saya subscribe langsung dari channel aslinya karena itu membantu saya untuk meluruskan nama saya dari pencemaran yang dilakukan YouTuber yang cari duit. Karena apa? Dikasih judul bombastis mungkin. Ya. Judul viral misalnya apa, padahal juga belum tentu viral itu. Tapi kalau itu tidak merugikan saya nggak masalah. Ini orang dapat uang dari munggah YouTube saya silahkan, tidak apa-apa. Cuma kalau kemudian merugikan saya itu saya benar-benar tidak bisa terima. Karena itu akan mencoreng pendekatan saya yang saya bangun bertahun-tahun, dialog dengan saudara-saudara muslim itu rusak. Kemudian saya disamakan dengan kelas debater yang baru muncul kemarin sore itu, nyerang-nyerang orang, pribadi orang. Janganlah seperti itu. Bersaksi tanpa melukai, ya, aman secara hukum, ramah secara budaya, tapi tidak terkurangi ketegasan kebenaran dalam iman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.